Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Selama dengan NPM 2040 30 2007. Saya berasal dari Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Pada percobaan praktikum pertama ini kita akan melakukan hukum Kirchhoff pada rangkaian seri. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama dapat mengenali jenis rangkaian seri, yang kedua dapat menghitung besar resistansi ekuivalen dari suatu rangkaian, yang ketiga dapat menerapkan prinsip hukum Kirchhoff dalam analisis rangkaian listrik, yang keempat dapat membuat analisis rangkaian listrik dengan hukum Ohm. Langsung saja kita masuk pada alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada voltmeter, kemudian ampermeter, kemudian ohmmeter. Nah, itu ada di sini. Nah, dari ketiga-tiganya situ kita bisa dapat di alat ini, namanya multimeter. Selanjutnya ada project board. Ini project board. Kemudian ada kabel jumper. Ini kabel jumper. Kemudian ada power supply. Ini power supply. Saya menggunakan aki bekas motor. Ini tegangannya 12,4 volt. Kemudian ada resistor. Saya menggunakan resistor 220 ohm. Kita coba ukur. Ya, 220 ohm ya. Kemudian ada resistor variabel. Resistor variabel itu ini. Nah, kita coba ukur. Yaitu sekitar 248 mendekati 250 ya. Resistor ini sangat sensitif, jadi kalau digoyang sedikit saja langsung berubah dia tehanannya. Oke, langsung saja kita masuk pada percobaan pertama. Kita rangkai di gambar 1.4. Gambar 1.4 yang ini kita rangkai antara resistor dengan resistor variabel secara seri. Nah, ini kita sambungkan secara seri. Ini resistor variabel dan ini resistornya. Kemudian kita ukur tahanannya, berapa tahanan yang didapat.
Tekanan yang didapat sekitar 470 470 berarti betul ya, kalau di perhitungan manualnya itu kan ketika diserikan dijumlahkan, berarti 220 ditambah dengan 250, berarti totalnya 470 ya, sekitaran itulah. Berarti R totalnya kita tulis 471 ya, tadi tertera di situ. Kita menggunakan baterai 12 volt 12, R1 nya kita gunakan 220. Kemudian kita lanjut di gambar 1.5 yang pertama. Di situ kita beri tegangan. Kita beri tegangan R1 mendapatkan tegangan plus. Kemudian kita ukur. Kita ukur arus yang mengalir. Arus yang mengalir. Sini saya arahkan selektornya ke 200 mA. Saja. Ini harus diperhatikan baik-baik ya. Ini kalau sampai terbalik itu hasilnya di sini akan minus. Dia kalau macam di alat ukur min ketemu plus, dia hasilnya akan minus. Tapi angkanya tetap sama. Kita coba. Dua 27,5, berarti arus yang mengalir di gambar situ ada 27,5. 27,3. T 27,3. Kemudian kita lanjut lagi ke gambar yang berikutnya. Ini seperti begini ya. Nah, di mana sekarang minnya? Minnya yang masuk ke resistor variabel, kemudian kita ukur. Nah, di sini arusnya itu pasti akan tetap sama. Kita lihat nilai pengukuran pertama itu 27,3. Seharusnya ini juga harus sama, 27,3. Kita lihat ya, sekitaran itu ya, 27.
Nah 27,2 gerak deh ya, sekitaran itu. Oke. Tuh, 27, kemudian kita lanjut lagi di gambar yang ketiganya. Nah di situ yang kita ukur itu antara resistor variabel dan resistor. Nah sini kita ukur. Ini hasilnya pasti sama ataupun cuman beda sedikit. Nah tuh 27,237 gerak deh ya. Kemudian kita lanjut pada gambar 1.6. Nah, kita disuruh hitung tegangan di R1. Kita kembalikan rangkaiannya. Kembalikan. Kemudian alat ukurnya di R1. Kita butuh 2 kabel lagi. Di sini. Oke. Kita hitung tegangannya. Jangan lupa ya selektornya. Ini sering sekali ya terlupa. Kita pakai yang kita coba yang 20 volt, bisa terbaca atau tidak. Nah itu tegangannya itu 6,12 volt. 6,12 volt tegangan pada resistor. 6,12. Kemudian di situ kita menghitung lagi tegangan pada resistor variabel. Kita coba. Enam koma dua. Enam koma dua. Nah, berarti betul ya. Kalau kita mau mencari V total itu V1 ditambah V2, itu kan V pada resistor dan pada resistor variabel itu kan terdapat 6,2 dan 6,2, hasilnya kan 12,4. Nah berarti secara teori dan praktek itu saling sinkron. Ya, mungkin kesimpulannya ketika dihubungkan seri itu apapun, sebanyak apapun resistor yang dipasang atau dimanapun kita mengukurnya, arus yang mengalir itu akan selalu sama. Kemudian berbanding terbalik dengan tegangan itu apabila dihubung seri maka tegangannya itu akan terbagi. Nah karena secara teori itu arus dan tegangan itu berbanding terbalik. Apabila dia di seri arus sama, tegangan berbeda. Apabila dia di paralel arus berbeda, tegangan sama.
Demikian percobaan praktikum hukum Kirchhoff pada rangkaian seri. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saya dalam penyampaian dalam praktikum, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.